Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Ilham Waimaya dengan NPM 2305040066. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deret waktu. Yang pertama, time series atau deret waktu adalah sekumpulan data yang dicatat atau dikumpulkan secara beruntun dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, komponen di dalam time series. Yang pertama ada trend. Ini adalah arah pergerakan data dalam jangka panjang. Apakah data cenderung naik, turun, atau stabil seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada musiman. Ini adalah perubahan yang terjadi secara rutin dan berulang dalam periode yang singkat, kurang dari setahun. Perubahan ini biasanya dipicu oleh musim, hari libur, atau jam tertentu. Yang ketiga ada siklik. Ini mirip dengan musiman, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama atau beberapa tahun, dan biasanya tidak teratur pola atau pengulangan. Selanjutnya ada moving average. Moving average adalah teknik statis yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan cara membuat serangkaian rata-rata dari berbagai subset kumpulan data terlengkap. Kelebihan dari moving average adalah mudah dipahami dan dihitung, efektif mengurangi noise, dan semua data dalam window sama penting. Kekurangannya ada lag atau keterlambatan, butuh data historis penuh, serta kurang responsif dalam perubahan cepat. Ada juga rumus dari moving average adalah SMAT sama dengan X T-1 plus X T-2 plus seterusnya plus X T-N dibagi N. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus menggunakan simple moving average atau SMA dengan kasus penjualan kopi di kedai Wonokopi selama 10 hari terakhir. Data asli sangat berfluktuasi karena adanya faktor cuaca dan promo harian. Data asli gelas per hari seperti ini datanya dengan metode SMA dengan jendela N sama dengan 3 hari. Tujuannya untuk melihat tren penjualan mingguan tanpa terganggu lonjakan harian. Di sini ada hasilnya. Yang pertama, data asli menunjukkan pola yang sangat tidak stabil dengan kenaikan dan penurunan yang drastis setiap harinya. Yang kedua, garis SMA berwarna-oranye menghasilkan alur yang lebih landai dibandingkan data asli. Yang ketiga, melalui SMA terlihat bahwa meskipun data harian naik turun, secara keseluruhan terdapat tren kenaikan penjualan pada hari ketiga hingga ke-10. Yang selanjutnya ada exponential smoothing. Exponential smoothing adalah teknik peramalan yang memberikan bobot yang berbeda pada data masa lalu. Bobot ini tidak dibagi rata, melainkan berkurang secara eksponensial seiring dengan semakin tuanya data tersebut. Kelebihan dari exponential smoothing lebih responsif terhadap perubahan, tidak perlu simpan semua data historis, cocok untuk real-time forecasting. Kekurangannya, parameter alpha perlu disesuaikan, kurang intuitif dan sensitif terhadap outlier. Rumus utama SIS ada ST sama dengan alpha kali XT plus A min 1 min A dikali ST min 1. Selanjutnya ada studi kasus dari menggunakan metode exponential smoothing.
Pemantauan suhu mesin pabrik. Suhu harus dijaga stabil, namun sensor sering memberikan data yang sedikit berubah-ubah. Datanya seperti ini. Menggunakan metode simple exponential smoothing dengan alpha sama dengan 0,3. Tujuan menstabilkan pembacaan suhu agar alarm tidak berbunyi karena lonjakan kecil sesaat. Ini hasilnya. Yang pertama, data asli suhu mesin menunjukkan adanya lonjakan yang sangat tajam pada hari keempat sehingga mencapai 80 derajat Celcius. Karena nilai alfa yang rendah 0,3, garis SIS memberikan bobot yang lebih kecil pada data tersebut sehingga tidak langsung melonjak drastis mengikuti data asli. Yang ketiga, metode SIS berhasil meredam fluktuasi harian yang tajam, menghasilkan garis yang lebih stabil datar dibandingkan data aslinya. Sekian, terima kasih.